Oke, halo semuanya guys, berjumpa lagi bersama saya di channel si anak gadget guys ya. Oke, so pada video kali ini guys, saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone dan handphonenya ini adalah sebuah rekomendasi dari kalian semua guys ya, dan ini juga requestan dari kalian semua. Nah, so guys, pada video kali ini saya akan mengulas kembali dengan handphone ini, handphone CDMA. Ya, pada video kali ini yang mau saya review adalah Samsung SCH B299. Sebuah handphone yang requestnya ini ada 3 orang. Ya, saya sebenarnya sih nggak nyebut channelnya ya, karena ya ada alasan tertentu lah. Nah, pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone, di mana handphonenya ini adalah handphone yang murah guys ya, lumayan murah lah. Karena ya saya sih sebenarnya nggak pernah dapat kabar sih kalau handphone CDMA tuh bisa harganya bisa sampai berjuta-juta sampai juta sih mungkin ya, tapi kalau sampai nyentuh 5 juta, sampai nyentuh berapa juta, 8 juta sih kayak saya nggak pernah dengar guys ya, cuman mungkin ada aja gitu ya. Oke guys, pada video kali ini saya akan mereview ya dengan kembali, ini adalah Samsung SCH B299 atau Samsung Bronze 2. Jadi di sini saya bilangnya Samsung Bronze. Nah, jadi guys, buat kalian semua yang belum tahu, ini adalah sebuah handphone CDMA yang dikeluarkan sama Samsungnya sendiri sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Nah, handphone ini dulu sih hanya memiliki keunggulan, yaitu ya dia hanya bisa di flip aja. Kalau buat dari segi keunikan sih sebenarnya handphone ini nggak ada ya, karena ya memang handphone ini desain itu hanya untuk telepon dan SMS saja. Jadi kalau yang lain itu kan bisa kayak ada lampu gitu kan, handphone, ada kamera, ada segala macam ya. Tapi kalau handphone ini dia itu sebenarnya nggak mentingin yang itu ya, yang nggak mentingin kamera gitu ya, nggak mentingin kamera, nggak penting apa. Yang penting ya bisa nelpon lah. Ini kalau zaman dulu sih buat orang yang udah kepepet ya buat beli handphone gitu. Jadi kalau misalnya handphone zaman dulu kan ada yang bisa 4 juta gitu kan. Nah, itu duitnya kan nggak cukup. Ya paling beli ini guys ya. Ini sama juga kayak Redmi gitu ya, Redmi, Realme itu kan apa ya, kayak jalan pintas ya buat orang yang memang nggak sanggup beli handphone mahal-mahal gitu. Nah, so guys, pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone, ya ini adalah Samsung Bronze 2. Seperti apakah keunikan dan keunggulan dari HP ini? Langsung aja kita review. Ini adalah Samsung Bronze 2 SCH B299. Let's check this out. Oke guys, jadi di sini tuh saya akan coba review dulu dari bagian body dulu guys ya. Nah, jadi guys, untuk yang saya punya ini sayangnya dusnya itu udah nggak ada guys ya. Jadi dusnya ini dibuang itu pas saya masih kelas 4 SD kalau nggak salah deh. Jadi dibuangnya baru ya. Dan itu alasan dibuang itu dulu karena jamuran yang pertama, kemudian yang kedua itu udah dirayapin guys ya. Karena saya kebetulan taruhnya itu di lemari dan lemarinya pun juga triplek ya karena hujan gitu kan. Kamarnya bocor gitu. Jadi ya uh, rusak lah ya kalau untuk kardusnya. Dan untuk casan pun saya juga pakai casan Android ya. Jadi untuk casan yang handphone ini juga udah apa namanya, udah konslet juga ya, udah pernah kena air juga dan dicek juga udah gosong juga ya. Nah, handphone yang saya pegang ini warna hitam dan untuk pilihannya itu hanya warna hitam dan warna pink aja. Kalau menurut saya sih handphonenya sebenarnya nggak bosenin sih. Jadi kayak orang yang beli handphone ini udah pasti bosan banget lah ngeliatnya. Tapi buat saya sih ya sebagai kolektor mah biasa-biasa aja sih. Cuman kalau misalnya dipakai buat sehari-hari mah udah gila, gabutnya semana guys ya, gila ya. Ya di sini saya kebetulan punya 2. Jadi yang ini warna hitam ya, yang ini warna pinknya guys ya. Nah ini yang warna pinknya ini punya nenek saya kayaknya deh. Ini punya nenek saya. Soalnya dulu mama saya pernah punya juga ya. Jadi mama saya warna pink, nenek saya warna pink. Nah yang saya punya ini warna hitam ya. Ini sih dulu saya beli itu bukan untuk pakai sehari-hari guys ya. Jadi dulu cuman buat ya serap aja sih kalau misalnya GSM-nya tuh pulsanya lagi habis pakai CDMA. Tapi ternyata ya CDMA kayak gitu guys ya. CDMA jaringannya lemot ya nyata ya. Jadi kita akan coba review dulu dari bagian depan dulu guys ya. Jadi untuk di bagian flipnya seperti ini ya. Dan untuk di bagian atas di sini tuh dia ada earphone di sini. Di sini ada earphone. Untuk di bagian bawah di sini juga ada LCD. Untuk LCD-nya dia itu masih pakai LCD biasa ya, jadi belum pakai AMOLED ya. Dan untuk layarnya sih sudah berwarna, tapi belum sebagus warna sekarang ya. Jadi masih
warnanya kayak masih kayak Nokia zaman dulu lah. Untuk di bagian bawah di sini juga ada logo Samsung dan di sini bagian bawahnya langsung ditampilkan keypad. Untuk keypadnya sendiri di sini tuh dia bahannya ini karet. Tapi ini karetnya ini kayak di chrome gitu loh, kayak di chrome lah intinya ya. Dan ya kalau misalnya kita pencetnya ini pakai kuku ya, sekali kita pakai kuku harusnya bertanda guys ya. Dan ya saya rasa sih ini keyboardnya apa keypadnya nih apa ya sensitif banget sih ya. Jadi kalau misalnya kena kuku sedikit gitu, udah bertanda guys ya. Nah ini btw tangan saya ini hitam-hitam nih. Mohon maaf ya, ini bekas bersihan oli tadi ya. Nah di sini untuk penggunaannya di sini itu dia ada tombol power, di sini ada tombol buat clear. Ini clear buat tulisan ya. Jadi kalau misalnya kalian ada ngetik pesan nih, salah gitu atau apa typo gitu, kalau mau hapus, nah hapusnya dari sini. Kalau Nokia kan dari back di sini ya. Kalau Samsung itu dari beda lagi ya. Di sini ada tombol panggilan. Di sini ada navigatornya dan di bagian tengah ada tombol OK atau select. Di sini tombol back dan di sini juga bisa tombol select juga ya. Di sini ada numeriknya, di sini ada lubang mic atau mikrofon. Untuk di bagian bawah sih di sini cuma ada tempat buat nyongkel tutupannya ya. Dan untuk sampingnya di sini ada USB. Ini USB charger dan untuk chargeran ini dia sudah bisa pakai Android punya ya. Jadi kalau misalkan punya yang punya handphone kayak gini udah chargerannya hilang gitu, ya bisa pakai chargeran handphone guys ya. Pakai chargeran handphone zaman sekarang gitu. Kayak contohnya kalau misalnya punya Oppo iPhone S, ya mungkin bisa aja sih pakai itu. Untuk di atasnya sini ada besi nih, ya, bukan besi ya, ini kayak plastik di chrome gitu. Ini buat gantungan guys ya, lubang buat gantungan. Untuk di atasnya di sini nggak ada apa-apa, sampingnya juga nggak ada apa-apa, long. Dan untuk di bagian belakang di sini ada speaker, loudspeaker di sini ada logo Samsung. BTW untuk bagian depannya juga ada logo Samsung dan di sini sih plong ya nggak ada apa-apa ya. Jadi kalau yang lain itu kan dia bisa kayak ada layar gitu kan di sini kan. Kalau ini nggak ada guys ya. Ini tipe termurah sih soalnya sih. Jadi ya di sini ada logo Samsung. Samsung ini memang kayak gini guys ya. Jadi nggak ada emang nggak putih gitu. Emang disengaja dihitamin kayak gini ya. Soalnya kalau kita lihat yang pinknya juga kayak gini ya. Nah, kan. Ini yang versi hitam, nih versi putihnya, versi pinknya ya. Kalau yang versi pinknya sih ini udah rusak guys ya kebetulan ya. Jadi waktu itu teman saya pernah datang dan matahin di sini kalau nggak salah ya. Ini sebenarnya sih nggak patah sih kalau saya lihat ya guys ya. Jadi bukan fleksibel sininya itu nggak patah. Tapi kalau LCD-nya ini rusak guys ya. Jadi dia itu pas matahin itu kalau nggak salah dia kenanya LCD guys. Jadi yang patah ini harusnya LCD-nya ya dalamnya ya. Jadi ya kayak gitulah kira-kira lah. Nah ini untuk keyboardnya, keypadnya ini udah kayak gini guys ya. No, hitam-hitam ya. Ini contoh penggunaan kalau misalnya udah digunakan selama berhari-hari ya. Jadi udah selama bertahun-tahun dia kayak gini ya. Kalau saya punya kan penggunaannya kan jarang gitu kan. Karena memang handphone ini kan dulu nggak ada apa-apa ya. Jadi ya saya jarang buka-buka HP ya dari zaman dulu. Jadi ya kayak gitu sih kalau perbedaan dari dalam dan luarnya seperti ini. Ini yang hitam, yang ini yang pink ya. Nah, kalau yang pink ini kelihatan lebih mulus sih casingnya ya. Cuman keypadnya nih udah amburadul ya. Kalau yang hitam ini masih oke semua lah. Yang hitam saya. Cuman ini tutupan bautnya ini udah kebuka guys ya. Jadi ini kebuka, ini juga bautnya udah kebuka ya. Dulu soalnya sempat pernah ganti LCD. Yang saya punya pun juga sebenarnya sih kalau saya boleh jujur ya, ini sebenarnya ada kerusakan di mana LCD-nya ini terang terus guys ya. Jadi dia di kecilin brightness-nya pun juga nggak ngaruh ya. Jadi dia terang terus. Akhirnya saya kasih apa namanya? Kaca film ya. Jadi saya beli kaca film, saya potong ukuran ngukur gitu. Dan udah diukur ya udah ditempel kayak gini. Jadi oke, sekarang kita tinggal pasang baterai aja. Kita buka dulu untuk tutupannya. Ini tutupannya plastik BTW ya. Dan untuk di bagian dalamnya di sini juga ada apa namanya ini? Ada segel ya. Di sini ada tulisannya telepon seluler. Jadi saya zoom sebentar. Saya perjelas ya. Nah, di sini bisa kalian lihat telepon seluler SCH B299, tegangan listriknya 100 sampai 240 volt, frekuensi 50 sampai 60 Hz dan yang saya punya ini dibuat dari Cina ya. Di sini cuma ada barcode doang, ini barcode yang saya lupa buat apa. Dan untuk kartunya pun saya masih ada ya. Ini kartunya Flexi Dahsyat.
Jadi sebenarnya sih banyak opsi sih kalau kartu SIM ya. Jadi entah itu bisa Flexi, bisa Asia, saya ada ya Asia ya. Asia, Flexi, Smart ada ya. Nah, ini Flexi dahsyat. Nah, kayak gini luarannya kayak gini guys ya. Nah, ini dalamannya. Nah, ini untuk kuningan ya guys ya. Untuk kuningannya udah kayak gini guys ya. Nah, udah amburadul ya. Jadi paling nggak harus digosok gitu biar kedetek sama HP-nya ya. Nah, ini kuningannya juga harus kita bersihin ya sini ya. Oke. Soalnya tadi dia nggak, pas saya hidupin itu pertama kali nggak apa namanya, nggak ngedetek ada ini ya UIM cardnya ya. Kalau di CDMA itu dia bilangnya UIM card guys ya, jadi bukan SIM card ya. Nah di sini saya punya baterainya, untuk baterai seperti ini ya. Jadi untuk baterai yang saya punya ini dia itu ada tahun pembuatannya, tapi saya lupa nih tahun pembuatan kapan. Ini Samsung made in China, tapi nggak ada tahun pembuatannya sih ya. Kalau yang Android itu dia biasanya ada tahun pembuatannya kok. Apa di sini ya? Tutupan gitu mungkin ya. Apa di sini kalau nggak salah ya. Jadi untuk tahun pembuatan itu biasanya di sini guys ya. Apa ini ya? 2012 nih. Oke lah ya, langsung aja kita pasang aja baterainya. Oh ya, sebelum saya pasang baterainya saya coba, karena saya penasaran ya. Ini saya coba ngetes ya yang versi pinknya ya. Coba saya tes. Jadi terakhir kali sih saya hidupin sih udah rusak guys ya. Cuman nggak tahu deh. Coba kita hidupin lagi. Nah ini tutupannya pun udah kebuka guys ya. Nah kan. Jadi ini dulu pernah patah sama teman saya guys ya. Teman saya kan nggak tahu ini kan, bercanda kelewatan gitu. Untungnya ini HP murah ya, dan diganti sih. Saya waktu itu sempat mau diganti 200.000 apa 400.000 gitu. Akhirnya saya tolak dan cuma saya terima 5.000 aja gitu ya. Sisanya buat dia jajan lah. Soalnya memang handphone ini handphone murah sih. Jadi saya coba pasang dulu baterainya. Ini sudah saya pasang ya, lupa guys. Coba kita hidupin. Nah kan LCD-nya nggak hidup ya. Jadi bisa dilihat ya. Jadi ya hidup ini hanya keypadnya aja ya. Jadi untuk LCD-nya dia nggak nyala ya. Bisa dilihat ya. Untuk keypadnya pun juga dia udah ini guys ya, udah pecah-pecah tuh ya. Nah, bisa dilihat ya. Jadi untuk luarnya sini dia itu kayak plastik guys ya. Jadi kayak plastik gitu. Udah ngelotok ya untuk plastiknya. Nah yang udah ngelotok tuh kayak gini-gini guys ya. Nah, ini kalau misalnya saya copy ini kebuka nih guys ya. Nah bisa kebuka gitu. Dan kalau misalnya saya buka dalamnya ada karet lagi ya. Jadi ya ini kejelekan dari HP murah kayak gini guys ya. Oke. Ini saya tes sudah nggak nyala ya untuk LCD-nya. Tapi kalau saya ganti sama yang ini sih harusnya sih bisa ya. Cuman ya nggak usah lah. Nggak penting juga ya. Ini juga udah nggak ada data-datanya sih yang saya tahu ya. Jadi cuman ada kontak sih mungkin masih ada ya. Kontak. Tapi kalau buat kayak foto, ini kan handphone kan nggak bisa foto gitu kan. SMS juga waktu itu terakhir saya juga lihat udah nggak ada ya. Makanya saya simpen. Dan suatu saat HP ini rusak guys ya. Oke, kita sekarang coba hidupin aja yang saya punya nih guys ya. Jadi kita akan coba hidupin. Oke, SCHB299 Samsung. Oke, di sini tuh ada tulisannya Samsung. Kalau yang saya lihat ya di apa namanya, di orang lain di luar negeri kayak Jepang gitu, apa di Cina ya saya lupa lah. Itu dia pernah ada Samsung kayak gini, tapi dia pas startupnya itu bunyi guys ya. Jadi bunyinya tuh kayak neng nang neng 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 neng. Itu kalau nggak salah startup tahun berapa ya? 2009 ya? 2009 apa 2006 salah? Saya lupa lah. Intinya dia bunyi guys ya. Tapi yang saya bingung ini, yang saya punya ini kenapa nggak bunyi gitu ya? Udah dua handphone loh. Bahkan yang satu lagi dulu juga nggak bunyi ya guys ya. Jadi ya udah saya setel ringtone semua, udah saya setel bunyi, cuman getar doang gitu. Ini pun juga getarnya udah mati guys ya. Ini getarnya udah nggak fungsi BTW. Jadi kalau misalnya saya atur getar nih, dia udah nggak nyala ya. Nah, di sini saya akan coba review dulu ya. Jadi untuk di bagian atas ini dia itu ada logo baterai. Baterainya ini udah 2 balok. Di sini ada logo profile, di sini logo sinyal. Di sini ada tanggal, bulan, tahun, di sini waktu, dan tengah ini plong ya. Sebenarnya ada wallpaper, tapi
Karena wallpapernya saya belum atur, jadi ya putih aja begini guys ya. Karena buat apa juga sih ngatur-ngatur wallpaper ya, bosan kalau. Jadi sekarang kita coba ke menunya dulu. Oh ya BTW di sini juga ada ini guys ya, ada operator ya. Jadi nama operator kita itu akan terlihat di situ ya. Nah, di sini kita coba ke menu. Jadi untuk di menunya sendiri sini ada call logs, di sini ada konteks, di sini ada kalender, games, di sini ada message, di sini ada my files, application, di sini ada alarm dan setting. Pertama kita sekarang coba ke gamenya dulu guys ya. Jadi saya akan coba review dulu untuk gamenya. Untuk gamenya pun juga cuma satu doang guys ya. Ini Super Jewel Quest apa tuh? Quest apa ya? Oh Quest doang ya. Super Jewel Quest. Nah ini mainnya nih kayaknya sama kayak Candy Crush ya zaman-zaman dulu guys ya. Option ini sound. Oh ada ya. Ini soundnya MIDI guys ya. Formatnya MIDI nih. Belum pakai MP3 ya. Nah suara kayak gini ya. Ini muncul ya suaranya ya. Oke, coba kita mainkan. Ini sebagai contoh aja guys ya. Saya emang nggak benar-benar main sih. Soalnya kayak anak kecil juga sih. Ini kita sekalian ngetes untuk tombol navigasinya ya. Tuh tombol navigasinya sih lumayan enak sih. Nah, ini buat kalian semua yang memang orang-orangnya gabut gitu. Bisa sih mainin kayak gini ya. Ini game. Nah, nah. Ini kalau dijago mainnya kayak gini nih. Ini kalau misalnya kalian tahu ya game apa Candy Crush gitu ya. Itu saya terakhir main game tuh main gamenya kayak gitu guys ya. Jadi setelah saya main Candy Crush itu saya udah nggak main game lagi guys ya. Dan baru sekarang lagi sih main game ya. Itu pun juga cuman Free Fire doang ya. Cuman iseng-isengan doang gitu. Aslinya saya juga udah nggak main game sih. Nah ini ya. Oh. Ya, kalau dijago dia harusnya dia tang-teng mulu guys ya. Dulu saya pernah kayak gitu soalnya loh. Dan ini dia kalau nggak salah skornya juga dihitung sih kalau nggak salah ya. Jadi kalau nggak salah dia skornya dihitung juga dan ya kayak gitu-gitu doang sih main gamenya guys ya. Tang-teng doang ya. No. No. Cuma saya lupa sih ini dia itu pas menangnya apa gimana gitu ya. Kalau Nokia itu kan dia udah kelihatan ya pas menangnya kan net. Kalau ini nggak ada guys ya kayaknya sih. Jadi kita resume aja guys ya gamenya guys ya. Bukan resume. Main menu share return. Kok jadi ini sih. Nah ini untuk gamenya kayak gini guys ya. Ya untuk gamenya sih kalau menurut saya sih ini lumayan lah untuk gamenya kalau buat orang-orang gabut sih lumayan sih. Tapi kalau buat orang-orang yang kayaknya sih sedang apa senangnya tuh kayak main ML, FF, PUBG gitu kan, Genshin ya. Mungkin handphone kayak gini sih udah nggak berarti sih bagi dia guys ya. Ya di sini itu ada messaging dan sekarang kita coba ke application dulu. Untuk di applicationnya di sini ada voice recorder, memo clock, word clock, calculator, converter, timer, stopwatch, dan WIM card toolkit ya. Jadi ini buat apa namanya settingan dari WIM cardnya ya. Di sini kita coba ke word clock dulu. Jadi yang saya punya ini ada Bangkok, Jakarta, Hanoi. Ini yakin aku ada Hanoi sih. Bukannya Thailand ya? Coba kita add. Ya, di sini ada Bangkok, Beijing. Nah, ini Tokyo nih. Tokyo. Wih, gila. Tahun 80, guys. Ini handphone aja belum keluar, guys ya. Jangankan handphone ini. Gila. Ini set as second clock. Bisa juga sih. Ini daylight saving on. Dan ya untuk clock listnya sih kayak gitu-gitu doang ya. Di sini ada kalkulator. Untuk di sini kita coba sekarang ke setting ya. Untuk di settingnya kita coba ke tones dulu.
Nah ini kalau misalnya kalian perhatiin ini gutternya dia nggak ada guys ya. Jadi kalau misalnya saya taruh ini kan harusnya kan dia gerak gitu kan ya. Oh ini nggak ada ya. Karena memang udah rusak sih gutternya ya. Oke, jadi contohnya saya pilih yang ini guys ya, hard tone. Nah, di sini message tone-nya. Ya udah gitu-gitu doang sih. Jadi di sini keypad tone-nya juga ada ya, beep ya. Nah kan, beep kayak gini ya. Jadi ya udah gitu-gitu doang sih guys ya untuk profilnya gitu-gitu doang. Di sini ada display, di sini display, di sini ada wallpaper. Untuk wallpapernya di sini tuh dia ada 1, 2, 3, 4, 5 dan cuman ada 5 doang guys ya. Jadi ini juga bisa pilih random ya. Dan di sini ada my theme. Di sini temanya ini ocean. Yang saya pilih ini skyline ya. Emerald dan pink. Ini saya pilih skyline soalnya dulu itu saya sempat suka ya sama mobil skyline ya. Karena ya kencang gitu skyline-nya. Emang the best sih mobil skyline tuh. Di sini untuk light-nya, nah di sini itu, nah ini guys ya. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat nih, layarnya seakan-akan dia nggak ada perubahan guys ya, nah kan? Emang sebenarnya sih nggak ada perubahan sih guys ya. Ini saya kurang tahu sih kerusakannya dari mana, saya kurang tahu guys ya. Tapi kalau misalnya memang ada yang tahu ya coba komen di bawah guys ya. Di sini backlight time-nya 10 second. Ini keypad light-nya juga bisa di off-in ya. Jadi bisa di off-in, save. Nah, kalau misalnya di off kayak gitu ya. Ini keypadnya BTW dia warna putih ya. Jadi warna putih aja plong dan udah. Ini kita hidupin lagi. Nah, bisa dihidupin lagi ya. Jadi kalau misalnya tempat gelap tuh kayak gini guys ya. Nah. Ini sama juga sih saya punya udah kayak gini juga guys ya kalau misalnya dideketin tuh. Nah. Cuman ya yang saya punya ini belum belum terlalu parah lah daripada yang mama saya punya guys ya. Oke. Untuk lightnya sih kayak gitu-gitu aja dan di sini cuman ada display tones. Nah, ini nih ada pengaturan waktu dan tanggal. Ini bahasanya cuman ada Inggris sama Indonesia aja guys ya. Jadi nggak ada bahasa yang lainnya guys ya. Dan di sini ada application. Nah, ini buat kalian semua yang apa namanya? Buat kalian semua yang kayaknya tuh pengen ya buat telepon ya, telepon yang palsu gitu. Di sini saya ada contohnya ya. Jadi di sini kita buka setting. Buka setting kita buka ke application. Di application di sini ada call, kita select. Nah, di sini itu kan dia ada call diverting ya. Di sini ada call bearing, auto reject, answering mode. Di sini ada call waiting, call status tone. Di sini ada alert. Nah, di sini itu ada tulisannya fake call. Jadi fake call ini itu kita tinggal nyeting, itu tinggal kita pencet dan tahan untuk tombol yang bawahnya ini dia akan nelpon guys ya. Dan ya yang nelpon itu kalau nggak salah sih diam aja guys ya. Saya udah lupa sih, udah lama nggak pernah nyoba ya. Jadi kita coba setting dulu guys ya. Jadi di sini tuh voice settingnya voice on, no voice, voice on. Coba ya. Tapi yang setahu saya sih di sini nggak ada voice sama sekali guys ya. Jadi ya kayak gitu sih. Di sini ada time settings. Coba ya. Ini 5 seconds. Jadi time settingnya ini dia bisa buat time settingnya ini maksudnya tuh dia kayak berapa lama gitu. Nada derinya tampil guys ya. Jadi kalau misalnya kita pencet 5 second nih, 5 second kita klik nih tombol yang navigasi bawah, nah itu dia akan 5 detik kemudian akan bunyi guys ya HP kita guys ya. Ini bisa sih buat ngeprank-ngeprank orang juga sih guys ya. Jadi buat ngerjain teman juga bisa gitu ya. Tapi kalau saya rasa sih mungkin enggak sih kalau kayak gini ya. Kita sekarang coba dulu ya untuk vehicle-nya. Ini saya contohnya saya klik ya untuk bagian bawahnya nih. Nah kalau misalnya udah muncul kayak gitu,
vehicle activate. Nah, di sini akan muncul ya. Nah, kan. Dan untuk volumenya bisa digedein ya, kan. Oke guys, jadi tadi sorry ya, sebentar sempat saya matikan sebentar ya. Soalnya tadi ada yang masuk ya. Jadi kita ulang ya. Jadi kan di sini tuh ada vehicle ya. Nah, ini saya aktifkan contohnya ya. Nah, kan bunyi nih kan. Nah, saya silent ya. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, itu kalian nggak perlu takut ya kan. Yang ngejawab kayak ada orang ngejawab gitu, polisi atau segala macam. Bukan guys ya. Ini ya sebenarnya sih nggak ada yang ngejawab guys ya. Jadi kita tinggal pura-pura nelpon aja gitu. Ini misalnya saya jawab. Nah, kalau misalnya udah saya jawab tuh kayak gini doang guys ya tampilannya ya. Ada tulisannya on count. Dan ini udah nggak ada apa-apa lagi sih. Nah, jadi cuman bisa gedein volume. Dan volumenya pun pas saya gedein juga nggak ada suara apa-apa guys ya. Kalau di apa namanya, di biasanya ya, di sini kan ada keluar suara gitu kan. Kayak ada orang ngomong ya. Di sini nggak ada guys ya. Jadi ini bisa sih buat apa ya, buat sebagai kerjaan, buat sebagai ngeprank juga mungkin bisa sih. Ya intinya ini buat bisa lah guys ya, buat alternatif guys ya. Kalau misalkan ada yang ngerasa gimana gitu ya, kalian tinggal ngaktifin aja guys ya. Saya kurang tahu sih ini fungsinya buat apa guys ya. Tapi kalau dengan kayak gini sih ya lumayan bagus sih. Jadi ya untuk vehicle-nya sih segitu aja, dan sekarang kita coba ke kodenya guys ya. Jadi sini saya akan coba ketik bintang pagar kosong bintang pagar. BTW untuk yang tadi vehicle tadi ya, itu nggak cuma di HP ini doang guys ya. Jadi kalau misalnya nanti kita ke handphone yang lain, Samsung yang lain yang flip kayak gini, itu harusnya masih ada guys ya. Jadi kayak gitu. Tapi kalau buat Samsung yang Android yang sudah Android ya, harusnya sih udah nggak ada guys ya. Jadi dia cuma adanya kayak di Samsung kayak gini ya, Samsung Bronze, Coconut, kayak Samsung apa ya, Caramel juga masih ada kalau nggak salah ya. Caramel juga ada ya. Cuman ya kalau yang udah tahun-tahun terbaru ya 2015 kayaknya udah nggak ada guys ya. Nah, di sini kita sekarang coba ke LCD test. Di satu ini ada red. Nah, ini warna merah, ini green. Ini blue. Ini blue screen, ini white screen. Nah, di sini di bagian nomor 5 ini dia ada receiver ya. Receiver ini dia kayak sensor gitu. Kalau misalnya saya hidupin nih. Nah, ini ya. Jadi ini buat receiver doang, sini buat ngetes speaker guys ya. Nah, ini motor ini bukan motor apa ya guys ya. Bukan motor bener-bener motor guys ya. Ini motor DC guys ya, DC ya. Nah, ini kalau misalnya saya klik nih guys ya. Ini motornya sama sekali nggak aktif guys ya. Jadi ini memang udah mati sih dalamnya guys ya. Kalau saya ganti sih mungkin bisa aja sih sama yang HP yang ini guys ya, sama HP yang pink ya. Cuman ntar lah, malas saya gantinya guys ya. Takutnya ntar udah diganti tetap nggak nyala kan, sia-sia gitu kan guys ya. Nah, di sini ada DIMI ya. DIMI ini buat dimming ya. Ini nomor 7. Nah, ini buat dimming layarnya guys ya. Nah, di sini ada deep sleep mode. Jadi ini buat matiin HP-nya ya. Kalau misalnya ini. Oke, dan di sini tinggal kita exit aja guys ya. Kalau misalnya kita mau exit, kita pencet bintang gitu. Oke guys, jadi ya untuk review handphone dari si Samsung Bronze ini mungkin sampai segini aja untuk review dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan buat kalian semua, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan di sini HP-nya ini udah kerasa banget guys ya, panas banget ya. Nah, jadi memang handphone CDMA sih kekurangannya kayak gitu guys ya. Jadi nah ini shutdown-nya kayak gitu doang guys ya. Oke, mungkin sampai segini aja untuk videonya. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan video ini bisa di like, kalau misalnya nggak suka bisa di dislike. Dan sampai segini untuk videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya besok. Atau dengan sadayana.